Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar, salam jumpa dalam acara Talk Show Aspirasi Sukawati dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Saya Rara Anggita. Aspirasi Sukawati edisi hari ini membahas tema mengenai fungsi Posyandu sebagai gerbang pencegahan stunting bersama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen dan Penyuluh KB Kecamatan Kalijambe. Hadir bersama kami untuk membahasnya yang pertama adalah Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Kalijambe, Bapak Bambang Saptono SE. Apa kabar? Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang Pak Ara. Sehat ya Pak? Iya, sehat. Alhamdulillah. Selanjutnya di samping Pak Bambang, beliau adalah Penyuluh KB Kecamatan Kalijambe, Ibu Purwaningsih. Buning, apa kabar? Selamat siang. Alhamdulillah, kabar baik Mbak, selamat siang. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian di sampingnya lagi Ibu Balita dari Kecamatan Kalijambe, Ibu Niki Mutiara Sintia STR SOS. Bu Niki, apa kabar? Halo Mbak Lara, kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Dan yang keempat adalah remaja dari Kecamatan Kalijambe, Mbak Miftahul Aulia Inayah. Mbak Nina, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Rara. Aduh, luar biasa. Terima kasih kehadirannya di studio, narasumber yang luar biasa. Mitra Buana dan saudara pendengar, Anda bisa menyimak Aspirasi Sukawati hari ini melalui live streaming kami di lpplbuanaasrisragen.com. Nah, narasumber yang luar biasa, Pak Bambang, Buning, Ibu Niki dan juga Mbak Nina. Kita akan membahas mengenai fungsi Posyandu sebagai gerbang pencegahan stunting. Nah, yang pertama ini untuk istilah stunting sendiri ya. Istilah stunting ini kini mulai familiar dikenal kalangan masyarakat, terutama ibu hamil dan juga ibu yang memiliki balita. Stunting sendiri menunjukkan kekurangan gizi kronis yang terjadi selama periode paling awal pertumbuhan dan perkembangan anak. Tidak hanya tubuh yang pendek, tetapi stunting memiliki banyak dampak buruk untuk anak. Lalu, apa sih yang dapat dilakukan? Dan salah satu cara untuk menanggulanginya adalah melakukan monitoring kesehatan dan perkembangan balita melalui program pos pelayanan terpadu atau Posyandu. Karena ke Pak Bambang nih kali ini, Pak Bambang Saptono, bagaimana nih Pak untuk Bapak ketika Bapak melihat peran dari Posyandu dalam menurunkan angka stunting? Monggo silakan. Terima kasih Mbak Ara untuk penanggulangan stunting. Ini peran Posyandu itu sangat krusial sekali Mbak, karena Posyandu adalah gerbang terdepan di masyarakat dalam pencegahan stunting. Hal ini terbukti juga dengan adanya penurunan balita dalam kasus stunting Mbak yang ada di Kalijambe. Posyandu menjadi pelayanan kesehatan terdepan dari pemerintah. Posyandu bisa menjangkau masyarakat secara langsung. Selain itu, juga program yang ada di Posyandu, para ibu-ibu bisa memberdayakan untuk selalu memperhatikan kesehatan dan perkembangan anaknya Mbak. Itu untuk Posyandu itu Mbak. Nah, terus salah satu keunggulan dari program-program yang ada di Posyandu adalah untuk pemantauan rutin dan perkembangan balita usia dari 0 sampai 23 bulan yang terus dipantau dengan kartu menuju sehat, itu KMS-nya untuk kesehatan, dan untuk kartu kembang anak itu nanti untuk perkembangan motorik dari anak itu sendiri dari umur 01 sampai 2 tahun Pak. Itu untuk yang KKA. Di mana dengan adanya KMS, pertumbuhan balita bisa dimonitor secara rutin oleh kader, petugas, gizi, bidan maupun ibunya juga, sehingga jika ada kecurigaan ke arah stunting, itu nanti pada anak yang segera terdeteksi. Selain itu, Posyandu dapat mencegah anak terkena berbagai faktor risiko stunting melalui program yang diselenggarakan oleh pemerintah. Beberapa program Posyandu sebagai upaya pencegahan stunting dalam pemberian vitamin A, pemberian obat cacing, penanggulangan diare, sanitasi dasar, serta pendidikan gizi. Sedangkan kartu kembang anak KK ini bermanfaat untuk orang tua untuk memantau perkembangan anak secara teratur, membimbing dan memberikan simulasi yang tepat sesuai usia KKA. Kartu kembang anak ini untuk kegiatan Posyandu bisa dipantau dari anak sejak lahir sampai 72 bulan atau 6
tahun. Nah itu lah. Juga membantu deteksi dini kegangguan tumbuh kembang sehingga orang tua dapat segera memberikan penanganan atau konsultasi dengan ahlinya yang ada di Bu Bidan pun dokter yang ada di Posyandu. Begitu Mbak untuk yang pertama. Untuk peran Posyandu dalam menurunkan angka stunting cukup besar begitu ya, Pak ya. Bisa betul, dikatakan cukup besar begitu ya. Nah, selanjutnya mohon dijelaskan lebih spesifik mengenai kegiatan apa saja sih Pak yang berkaitan langsung dengan pencegahan stunting ini. Ya, terima kasih Mbak. Ada beberapa kegiatan utama dalam Posyandu yaitu penimbangan dan pengukuran rutin. Ini rutin Mbak, ini karena berhubungan dengan nanti cek kesehatan tumbuh kembang anaknya. Jadi beratnya badan Bapak, tingginya Bapak nanti kita hitung dengan rumus yang sudah ada yang dari Dinas Kesehatan. Ini dilakukan sebulan untuk memantau berat badan dan tinggi badan anak. Dari sini bisa dilihat apakah ada gangguan tumbuh kembang atau tidak. Terus yang kedua itu pemberian makanan tambahan. Itu sudah biasa Mbak. Tadi kalau dulu kita makan itu tidak terdeteksi. Sekarang kan sudah bisa dengan makanan lokal, tidak harus yang mahal. Sudah ada, sudah tersedia di masing-masing daerah. Terus penyuluhan gizi, melakukan edukasi terhadap ibu-ibu balita tentang pentingnya gizi seimbang, ASI eksekutif, dan MAPSI yang bergizi. Ini makanan pendamping pemberian ASI pada bayi sama setelah 6 bulan. Pemantauan kehamilan, ini pemeriksaan kehamilan secara rutin. Karena stunting dimulai sejak 1000 hari HPK, kami fokus pada edukasi gizi untuk ibu hamil dan menyusui. Jadi stunting itu dimulai sejak orang tua, sebenarnya ibu mulai mengandung sampai nanti dia melahirkan sampai usia 2 tahun. Ini yang paling penting kita tekan pada masyarakat untuk memperhatikan makanan bergizi bagi ibu dan anaknya. Terus yang terakhir ini koordinasi dengan puskesmas untuk rujukan jika ditemukan kasus stunting atau masalah kesehatan lainnya. Jadi kalau sudah di Posyandu nanti ditemukan kasus condong ke stunting nanti kita rujuk ke puskesmas. Seandainya tidak bisa nanti rujukan ke rumah sakit untuk yang lebih menangani kasus yang stunting yang kita curigai gitu aja. Luar biasa, berarti cukup banyak ya kegiatannya ya. Kalau untuk penerimaan masyarakat sendiri, kegiatannya sudah luar biasa. Ini bagaimana nih penerimaan masyarakat terhadap program-program Posyandu ini, Pak? Ya, alhamdulillah Mbak, ini sebagian besar mereka cukup antusias dalam mengikuti Posyandu, terutama setelah mereka memahami pentingnya deteksi dini dan pencegahan stunting. Tapi memang tantangan tetap ada, seperti partisipasi yang kadang naik turun. Jadi peserta dari Posyandu, seandainya di Posyandu ada 50 anak, kadang ada yang datang 45, itu wajar. Hanya naik turunnya peserta, karena mungkin yang tidak datang itu mungkin ada suatu kegiatan yang lainnya. Terus partisipasi kadang turun atau pemahaman gizi yang masih rendah di beberapa kalangan. Beberapa tantangan yang sering kami temui antara lain kurangnya tenaga kader yang aktif dan terlatih. Ini sering kita jumpai karena ada yang dulu udah tua diganti yang muda. Kadang-kadang ada kader yang tua tidak mau diganti, jadi SDM-nya begitu harus kita latih lagi gitu. Terus masih adanya mitos dan perasaan keliru soal makanan anak dan ibu hamil. Ini biasanya kalau sekarang itu, kalau dulu kita masih makan tuh masih dimasak Mbak. Sekarang itu kan tepat saji. Nah ini yang pada itu kan dari standar gizi juga berkurang. Terus kurangnya kesadaran orang tua tentang pentingnya pola asuh dan pola makan sehat. Nah, ini kadang-kadang pola hidup sehat itu untuk sekarang itu memang penting. Terutama sanitasi warga. Jadi harus punya jamban sendiri, tidak dekat dengan rumah, minimal jaraknya 12 meter dari rumah. Kalau dulu kan enggak, jadi di belakang jauh sekali cemplungan gitu. Terus air juga perlu dibutuhkan. Yang paling penting itu air dan sanitasi jamban, Mbak. Nah ini tantangannya cukup lumayan begitu ya. Kalau dari strategi sendiri Pak, strategi yang dilakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tadi apa nih Pak? Strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan berbasis komunitas. Misalnya melibatkan tokoh masyarakat dan kader desa agar pesan kami lebih mudah diterima. Itu sangat penting buat tokoh Toma itu. Menggalang dukungan CSR, itu adalah Cooperative Social Responsibility. Ini kita harus bisa bekerjasama dengan perusahaan swasta yang ada di daerah itu, bisa memberikan bantuan, umpamanya PMT atau kalau di tempat masih ada Alfamart Mbak. Mungkin kita bisa mendekati, kita memberikan konsumsi telur 1
satu hari 2 telur selama 6 bulan atau 3 bulan gitu. Terus membangun kerja lintas sektoral, misalnya dengan dinas pendidikan untuk edukasi di PAUD atau dengan dinas sosial untuk bantuan gizi. Nah ini kalau kita stunting itu kan sasarannya kan berduta Mbak nggih, 2 tahun kan yang paling banyak kan di sekolahan PAUD, TPA. Ya itu paling bisa kita untuk kerjasama, untuk kita berikan penyuluhan edukasi tentang stunting. Melakukan kooperasi dinas kesehatan dan instansi. Nah ini kalau kita melakukan kooperasi dinas berarti kalau kita menemukan kasus stunting, baru kita lapor ke puskesmas terdekat. Nah itu baru kita melakukan itu. Terus misalnya ketika lomba posyandu tingkat kabupaten yang ada pada bulan Februari 25, kita juga dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Kebetulan posyandu warga 5 nggih, coba itu dapat juara 2 Mbak itu dari Kabupaten Sragen. Luar biasa. Juara 2 dan kita dapat juara 2 itu di Kabupaten Jambi. Begitu Mbak. Nah, ini yang terakhir nih untuk Pak Bambang nih. Apa pesan Bapak untuk para orang tua di luar sana nih Pak? Nah ini, stunting bukan sekedar soal tinggi badan ya, atau pendek Mbak. Ini menyangkut masa depan anak. Mari kita jaga gizi anak sejak dalam kandungan. Tadi tidak ada kandungan termasuk tadi yang di hari HPK itu tadi. Rajin datang posyandu, kita galakkan ibu yang mempunyai balita, baduta maupun balita mengikuti jadwal posyandu untuk terus mendengarkan edukasi atau penyuluhan dari penyuluh KB dan menerapkan pola makan sehat di rumah. Anak sehat, bangsa kuat. Dan selalu selaku penyuluh KB memberikan edukasi atau penyuluhan kepada masyarakat tentang PHBS, pola hidup bersih sehat. Aduh luar biasa ya, anak sehat, bangsa kuat begitu ya. Tagline-nya seperti itu. Terima kasih Pak Bambang Sabtono. Selanjutnya Rara ke Bu Ning nih, Bu Purwaningsih. Seperti yang kita tahu nih ya, angka stunting di Indonesia tuh masih menjadi perhatian serius. Apa sebenarnya hubungan antara program KB, kemudian posyandu dan juga stunting ini Bu? Monggo silakan. Terima kasih Mbak Rara. Banyak sekali ya yang beredar di masyarakat bahwasanya mereka pada bertanya ini, apa sih sebenarnya hubungan antara program KB, posyandu dan stunting? Nah, ini sangat berhubungan erat ya Mbak Rara antara program KB, posyandu dan stunting. Ini di mana posyandu dan program KB sama-sama berada di lini depan pelayanan keluarga, di mana posyandu menjadi tempat strategis untuk pemantauan tumbuh kembang anak. Sedangkan program kami yaitu program KB membantu menyiapkan keluarga yang sehat secara jasmani, mental, ekonomi serta mengatur jarak kehamilan dan jumlah anak yang berpengaruh pada kesehatan ibu dan anak, termasuk juga pada resiko stunting. Ketika keduanya ini bisa berjalan selaras, maka pencegahan stunting bisa dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir. Mungkin itu Mbak Rara. Gitu ya. Nah, kalau sebagai penyuluh KB nih Bu, bagaimana nih Ibu terlibat dalam kegiatan posyandu ini Bu? Sebagai penyuluh KB Mbak Rara, kita itu tidak hanya duduk manis di kantor nggih, karena kita itu terlibat langsung di lapangan. Seperti kita terlibat dalam kegiatan di posyandu. Kemudian ketika ada yang tanya, apa sih sebenarnya yang penyuluh KB lakukan di posyandu itu? Jadi ketika kita berada di posyandu, kita bisa memberikan materi penyuluhan tentang kesehatan reproduksi, perencanaan kehamilan yang ideal, kontrasepsi pasca persalinan untuk menjaga ataupun mengatur jarak kelahiran, serta edukasi tentang 1000 HPK. Yang kedua, selain penyuluhan dan edukasi, kita juga melakukan konseling dan bimbingan kepada masyarakat terkait penggunaan KB yang tepat, manfaat KB, serta pentingnya perencanaan keluarga. Selain itu, di posyandu kita juga bisa melakukan promosi KB, yaitu mempromosikan program KB di posyandu misalkan dengan memberikan informasi tentang layanan KB yang tersedia dan cara mendapatkan alat KB ataupun alat kontrasepsi. Mungkin itu biasanya kita juga menyampaikan bahwasanya kita akan mengadakan safari KB nih Mbak, di KKB ataupun di puskesmas, nanti tangan kita adalah kader KB. Yang keempat yaitu kerjasama. Bekerjasama di sini adalah kerjasama antara penyuluh KB beserta kader posyandu, kader TPK serta petugas kesehatan lainnya untuk menyelenggarakan kegiatan posyandu yang sukses dan efektif serta pemantauan kesehatan reproduksi. Itu Mbak Rara. Cukup banyak ya berarti ya. Iya. Jadi tugas kita penyuluh KB itu tidak hanya ongkang-ongkang di kantor saja.
Nah, kalau untuk pendekatan nih, berbicara mengenai pendekatan, bagaimana pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat agar masyarakat ini bisa sadar gitu Bu akan pentingnya datang ke posyandu. Kadang kan ada nih orang tua tuh yang banyak banget alasannya gitu ya untuk Iya, ngantar anak ke betul. posyandu. Ini seperti apa nih Bu? Iya, seperti yang sudah disampaikan Mbak Rara, memang di masyarakat itu kadang ada yang alasannya sibuk, ada yang alasannya bekerja, ada yang alasannya ngantuk dan lain-lain lah gitu. Jadi pendekatan yang kita lakukan di masyarakat itu kita melakukan pendekatan secara humanis dan kekeluargaan, Mbak. Di mana kita itu melibatkan tokoh masyarakat, kader PKK, serta tokoh agama untuk menyiapkan atau menyampaikan pesan kesehatan. Di sini kita juga mempunyai kader TPK, Mbak, di mana kader TPK ini yang biasanya kita sebut adalah tim pendamping keluarga, yang mereka itu mempunyai tugas untuk melakukan pendampingan keluarga di masyarakat, baik itu dari bumil sampai ke lansia. Nah, kader TPK ini akan selalu siap mengingatkan untuk hadir di posyandu. Terlebih saat ini sudah ada posyandu ILP ya, posyandu terintegrasi yang menggunakan pendekatan siklus hidup mulai dari bayi, balita, remaja, ibu hamil dan lansia. Jadi posyandu ini sekarang mengurusi semua siklus hidup, Mbak. Kemudian edukasi yang bisa kita sampaikan ialah edukasi bisa melewati pengajian, arisan RT, bahkan media sosial seperti yang kita lakukan saat ini. Gitu ya. Jadi mulai dari yang benar-benar datang langsung, Iya. terus kemudian ada perkumpulan-perkumpulan, komunitas juga didatangi, Iya. sampai ke medsos juga. Betul. Nah, tapi Bu, kalau prakteknya pasti loh ada loh tantangan-tantangannya gitu ya dalam praktek jalannya itu begitu ya. Nah, ini tantangan apa saja Bu yang paling sering dihadapi Bu? Iya, ini memang tidak bisa kita hindari ya Mbak, kalau segala sesuatu pasti ada tantangannya. Biasanya tantangan yang kita hadapi itu ada beberapa, seperti misalnya kurangnya kesadaran sebagian masyarakat tentang pentingnya tumbuh kembang anak. Ini banyak sekali masyarakat yang belum sadar tentang pentingnya tumbuh kembang anak ini. Kemudian stigma terhadap KB, seperti anggapan bahwa KB ini bikin mandul, KB ini bikin gemuk, KB ini bikin dan lain-lain lah. Banyak sekali hal yang sebenarnya itu hanya merupakan sebuah mitos. Nah, kemudian banyaknya nikah dini yang terjadi di masyarakat ini mungkin karena ada bisa salah pergaulan remaja dan lain-lain. Nah, padahal ini pernikahan dini ini sangat beresiko melahirkan bayi yang stunting. Yang lainnya tentu saja dari faktor ekonomi ini sangat berpengaruh dan mempengaruhi pola makan dan pola asuh terhadap anak. Ini juga termasuk pendidikan masyarakat, ini juga berpengaruh pada pola asuh. Gitu Itu, ya. Mbak. Nah, Iya. ini kan tantangannya juga lumayan nih Bu. Ternyata di mana-mana juga banyak ya tantangannya Iya, betul. begitu ya. Nah, untuk menyiasati ini gitu ya, tantangan-tantangan tadi, apa sih yang Ibu lakukan? Jadi ini Mbak, untuk menyiasati tantangan ini kita itu menguatkan kolaborasi lintas sektoral Mbak. Jadi misalnya kita bekerja sama dengan kader posyandu dan kader KB untuk melakukan penyuluhan langsung di masyarakat. Jadi penyuluhan yang face to face, jadi kita bisa tahu langsung apa sih sebenarnya yang diinginkan masyarakat, apa yang ingin mereka konsultasikan, apa yang mereka ingin lakukan. Kemudian yang kedua, kita itu juga menggelar kelas ibu balita. Biasa kita menyebutnya BKB ya, Bina Keluarga Balita, karena memang yang kita bina itu bukan anaknya tetapi ibunya. Kalau di posyandu ini kan biasanya memang yang kita pantau tumbuh kembang anaknya, langsung kita ke pertumbuhan, tapi kalau di kelas ibu balita ini kita memberikan edukasi kepada ibu tentang pola asuh. Kemudian yang ketiga, kita langsung menyasar ke remaja Mbak melalui posyandu remaja dan melakukan edukasi di sekolah ataupun di pertemuan-pertemuan Karang Taruna. Tuh ya. Kemudian selain itu, kita juga memberikan informasi berbasis data agar masyarakat itu paham bahwa ini masalahnya ini nyata, bukan hanya sekedar teori saja. Gitu. Jadi untuk Iya. menyadarkan mereka juga butuh data-data yang konkret begitu Iya, ya. betul. Tidak Biar mereka hanya bisa lihat gitu. Ini loh sebenarnya itu ada gitu. Bukan karena ini hanya sebatas program pemerintah saja, tapi ternyata ada masalah tersebut memang di masyarakat begitu ya untuk menyelesaikannya. Nah, harapannya apa sih Bu terhadap peran posyandu dan juga program KB ke depan dalam konteks penurunan stunting? Iya. Yang jelas ya Mbak, yang kami harapkan itu semua keluarga itu aktif datang ke posyandu, juga datang ke pertemuan BKB dan menggunakan layanan yang ada, layanan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Yang kedua, pemahaman masyarakat tentang KB dan kesehatan reproduksi itu bisa semakin tinggi. Kemudian adanya peningkatan kapasitas kader dan dukungan anggaran agar pelayanan posyandu semakin berkualitas. Jadi stunting itu akan bisa ditekan bukan
hanya di angka, tapi benar-benar menciptakan generasi yang sehat dan unggul. Gitu Mbak Rara. Semoga bisa ya Bu ya. Amin. Yang terakhir nih Bu, pesan Ibu nih untuk para orang tua muda di luar sana seperti apa nih Bu? Jadi pesan kami untuk ibu, para orang tua remaja ya, mungkin bisa disampaikan kepada anak-anak mereka bahwasanya merencanakan kehamilan, kemudian jaga pola makan keluarga dan rajin datang ke posyandu, ini merupakan salah satu pesan dari kami. Kemudian jangan malu bertanya ketika memang tidak mengetahui ataupun kurang paham akan sesuatu, karena di sana itu akan banyak sekali informasi dan bantuan yang bisa kita dapatkan. Jadi cegah stunting itu dimulai dari rumah, dari orang tua yang sadar dan mau belajar. Ini ya, cegah stunting dimulai dari rumah. Iya. Ini, poinnya di situ begitu ya. Terima kasih luar biasa untuk Ibu Purwaningsih. Iya, sama-sama Mbak Ini Rara. kalau kita sudah sesi kali ini kita sudah membahas bagaimana tanggapan dari koordinator penyuluh KB dan juga penyuluh KB-nya. Lalu bagaimanakah prakteknya di lapangan? Ini yang sulit ini, Mbak. Nah, makanya Rara pengen cek nih bagaimana nanti kepada ibu balita datang nggak ya ke posyandu seperti apa. Tapi nanti ya Bu Niki ya, kita sesi selanjutnya ya. Baik, terima kasih. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, luar biasa bahasan kita hari ini, dan kita akan lanjutkan bahasan kita mengenai fungsi posyandu sebagai gerbang pencegahan stunting sesaat lagi. Anda masih menyimak talkshow Aspirasi Sukawati dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen dengan tema fungsi posyandu sebagai gerbang pencegahan stunting bersama Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen dan penyuluh KB Kecamatan Kalijambe. Anda bisa menyimak Aspirasi Sukawati hari ini melalui live streaming kami di lpplbuanaasrisragen.com. Baik nih, kita lanjutkan kembali bahasan kita untuk hari ini, Pak Bambang, Bu Ning, Ibu Niki dan juga Mbak Nina mengenai fungsi posyandu sebagai gerbang pencegahan stunting. Tadi sudah kita dengarkan bersama begitu ya, apa saja yang dilakukan oleh koordinator dan juga penyuluh KB di Kalijambe khususnya yang berkaitan dengan posyandu. Salah satunya ini adalah pada kurang kurang semangatnya ibu-ibu untuk mengajak anak-anaknya atau balitanya itu ke posyandu. Karena pengen Rara pengen cek nih ke Bu Niki nih. Bu Niki seperti apa nih? Ibu rutin nggak sih datang ke posyandu? Alhamdulillah rutin Mbak Rara. Alhamdulillah. Ini berarti yang pro dong. Iya, ini yang gerakan pro. Kita itu cari yang pro, Mbak. Yang nggak pro nggak diajak. Iya Mbak Rara. Jadi untuk setiap bulannya insya Allah saya datang bersama anak saya ke posyandu. Kebetulan di posyandu saya itu dilakukan setiap tanggal 12 Mbak Rara. Begitu. Jadi untuk setiap bulannya saya insya Allah selalu datang ke posyandu untuk melakukan timbang badan, ukur tinggi, sampai juga penyuluhan gizi. Karena kan di posyandu itu kan didatangi ya oleh bidan disanya gitu. Terus terkadang juga ada bulan pemberian vitamin A ya Mbak Rara di sana. Kemudian ada juga pemberian obat cacing seperti itu Mbak Rara. Jadi saya usahakan datang setiap bulannya untuk memantau tumbuh kembang anak saya di posyandu. Begitu Mbak Rara. Oh gitu ya. Nah, kalau menurut Ibu Niki sendiri nih, apa sih sebenarnya manfaat terbesar dari posyandu untuk ibu dan juga balita? Manfaatnya itu banyak sekali Mbak Rara. Jadi yang paling saya rasakan itu untuk mengetahui pertumbuhan anak saya itu normal atau enggaknya. Karena kan di posyandu itu kita melakukan timbang badan, kemudian tinggi anak, kemudian lingkar kepala dan juga lingkar lengan anak. Begitu. Jadi untuk mengetahui anak ini kurang gizi nggak ya, tumbuhnya sesuai nggak ya sama usianya, itu dari pengukuran tersebut Mbak Rara. Dan untuk posyandu yang sekarang itu tidak hanya mengukur anaknya aja, jadi ibunya itu juga ikut diukur, mulai dari berat badannya, kemudian tensinya, kemudian terkadang juga ada cek gula di posyandu itu. Jadi untuk mengetahui apakah anak ini misalnya ada gangguan gizi gitu ya, apakah ini keturunan dari ibunya atau memang dari pola asuhnya begitu. Jadi bisa terlihat nanti di situ Mbak Rara. Begitu. Ini berarti memang manfaatnya luar biasa dan juga cukup membantu begitu ya? Iya, membantu sekali Mbak Rara, karena memang di posyandu itu kan juga ada bidan dan juga kader kesehatannya ya Mbak. Jadi kalau misalnya kita bingung gitu, kita langsung tanya aja sama bu bidannya gitu. Kalau selanjutnya nih Bu Niki, menurut Ibu apakah posyandu berperan dalam mencegah stunting? Sangat berperan sekali Mbak Rara, karena posyandu itu kan
tempat pertama kali lingkup terdekat kita untuk mengetahui kondisi anak ya. Apakah gizinya itu cukup, apakah tingginya itu sesuai, beratnya itu sesuai begitu. Dan kalau ada masalah kita langsung bisa tindak lanjuti di posyandu itu, Mbak. Jadi ketika kita posyandu kan ada ibu bidan, kemudian kita bisa konsultasi. Semisalkan kita ada indikasi anak ini mengarah ke stunting. Kemudian dari bidan desa kita akan dilakukan rujukan ke ahli gizinya puskesmas. Nah, untuk di ahli gizinya puskesmas kita bisa melakukan konsultasi gizi, Mbak, di sana di puskesmas. Nah, apabila nanti ada perubahan, berarti kita cukup sampai ahli gizinya puskesmas aja. Tapi apabila enggak, seperti tadi yang disampaikan sama Pak Bambang, Mbak, kita bisa dilakukan rujukan juga ke dokter spesialis anak sub nutrisi metabolik. Nah, untuk di sana kita bisa melakukan pemeriksaan gizi dan juga psikologis anak. Selain itu, kita juga bisa dilakukan rujukan kepada dokter spesialis anak sub tumbuh kembang untuk memantau tumbuh kembang anak sesuai dengan tahapan usianya. Begitu, Mbak Rara. Jadi, stunting itu bisa dicegah sejak awal dari lingkup terkecil yang dekat dengan kita. Tapi memang perlu juga dukungan dari kita selaku orang tua, harus mau dan bersedia belajar dan terbuka. Begitu, Mbak Rara. Waduh, luar biasa begitu ya. Nah, ini kan sudah programnya banyak, manfaatnya juga ada. Masih nggak sih harapan-harapan dari Bu Niki ini terhadap posyandu ke depannya? Semoga posyandu ini makin lengkap ya, Mbak, fasilitasnya. Karena memang yang saya rasakan dulu mulai dari timbangan itu yang analog, yang dari jarum itu, sekarang udah mulai pakai timbangan yang digital, Mbak. Terus sekarang udah ada juga model timbangan yang ibunya nimbang, habis itu bisa ditaruh, anaknya bisa ikut nimbang gitu. Jadi tanpa timbang sendiri-sendiri kita bisa menimbang bersama anak dan ibunya, seperti itu, Mbak. Terus kemudian juga dilakukan edukasi lebih sering ya, Mbak. Dan semoga di posyandu ini makin banyak ibu yang mau datang, karena bukan hanya sekedar timbang berat badan aja, tapi juga kita bisa mengetahui tumbuh kembang anak kita di posyandu. Amin. Semoga ibu-ibu yang lain juga akan memiliki motivasi yang sama untuk datang ke posyandu. Yang terakhir nih Bu Niki, pesan ibu untuk para orang tua lainnya. Ibu-ibu, ayo kita datang ke posyandu. Jangan malas atau merasa berat untuk datang ke posyandu ya, karena anak-anak kita itu adalah investasi masa depan kita. Dan stunting itu bisa dicegah asal kita yang peduli, aware dengan keluarga kita. Mulai dari makanan, kasih sayang, sanitasi yang bersih, semuanya bisa kita lakukan asal kita mau, itu tadi ya, Mbak. Dan jangan anggap remeh karena manfaat posyandu ini besar sekali. Luar biasa. Ayo ibu-ibu yang lain datang ke posyandu ya. Ini ajakan dari Ibu Niki barusan, biar juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk buah hatinya, untuk keluarganya. Betul gitu sekali, ya. Mbak. Waduh, luar biasa. Baik, terima kasih. Ini adalah salah satu ibu balita yang luar biasa yang mau menyempatkan waktunya mengajak buah hatinya ke posyandu. Kalau dari remaja nih sekarang nih, Rara akan ke Mbak Nina sekarang ya. Mbak Nina, seperti yang diketahui gitu ya, selama ini tuh stunting sering dikaitkan dengan balita. Tetapi sekarang kenapa remaja dan juga keluarga remaja juga menjadi fokusnya nih? Monggo silahkan. Stigma lama ya, Mbak. Stunting identik dengan balita. Betul. Padahal kalau kita telisik lebih jauh, ternyata akar dari masalah stunting ini sejak remaja. Masa remaja adalah masa persiapan menuju usia produktif dan pernikahan. Kalau dari remaja, si remaja perempuan itu kekurangan gizi atau anemia, nanti saat hamil resiko melahirkan bayi stunting itu lebih tinggi. Istilah singkatnya atau nalar singkatnya gini, Mbak. Kalau saat remaja, si remajanya itu aja nggak cukup untuk memenuhi gizinya sendiri, gimana dia mau menyalurkan gizi kepada anaknya, janinnya itu. Nah, selain ke remaja perempuan, ternyata gizi di remaja laki-laki itu juga sangat berpengaruh, karena gizi dan nutrisi yang ada di remaja laki-laki itu akan berpengaruh ke kualitas sperma yang dihasilkan. Nah, kualitas sperma ini akan menentukan kualitas generasi yang akan datang juga, begitu, Mbak Rara. Gitu ya. Jadi sebenarnya dua-duanya juga penting ya, antara remaja putra dan remaja putri gitu. Tidak hanya ke remaja putri saja. Nah, kalau remaja putri ini adalah nanti yang akan menjadi ibunya yang mengandung baby, sedangkan yang remaja putra harus menjaga sperma agar nanti calon-calonnya menjadi calon yang baik, begitu, calon yang luar biasa, yang kuat juga. Nah, ini nih. Ibarat tanaman itu tanah sama bibitnya, sama-sama harus gitu. berkualitas. Calon juga harus bagus ya. Iya, betul. Nah, itu nih. Lalu mengenai peran posyandu remaja sendiri gitu ya. Bagaimana nih menurut dari Mbak Nina mengenai peran posyandu remaja dalam hal ini?
Posyandu Remaja sendiri adalah wadah layanan kesehatan berbasis masyarakat yang fokusnya itu pada remaja. Nah, di Posyandu Remaja ini ada beberapa peran. Yang pertama ada pemeriksaan rutin, di antaranya pengukuran tinggi badan, ini mirip-mirip ke balita tadi ya. Ada pengukuran berat badan, terus pemeriksaan tekanan darah dan tes anemia. Di sini juga diukur lingkar kepala, lingkar lengan sama ya. Karena kalau remaja putri khususnya itu lingkar lengannya itu kalau bisa lebih dari 23,5 agar tidak beresiko kek saat hamil gitu. Ya, HB-nya juga harus di antara 12 sampai 15. Lalu yang kedua ada penyuluhan kesehatan reproduksi dan gizi. Nah, di sini juga remaja itu mendapatkan edukasi bagaimana sih pola hidup yang baik, pola makan yang baik agar gizi mereka itu tetap tercukupi. Lalu yang ketiga ada konseling terkait kesehatan mental, pergaulan sehat, serta bahaya nikah dini serta penyalahgunaan narkoba atau nabza. Lalu yang keempat ada edukasi 1000 hari pertama kehidupan agar si remaja ini paham pentingnya masa emas 1000 hari pertama kehidupan ini. Jadi nggak mendadak habis nikah baru belajar tentang 1000 hari pertama kehidupan gitu. Padahal kan di masa-masa emas itu kan masa-masa krusial ya. Jadi harus dipelajari jauh-jauh hari sebelum menikah intinya gitu. Berarti biar ada bekal Iya, ketika betul. nanti sudah siap-siap mau jadi ibu gitu ya. Wah, ini. Kalau mengenai program sendiri nih, program apa saja nih yang masuk ke Posyandu Remaja dalam pencegahan stunting? Program Posyandu Remaja itu meliputi BKR dan PIKR. BKR sendiri merupakan Bina Keluarga Remaja. Tadi juga sempat disinggung oleh Mbak Ning, Ibu Ning. Ya. BKR ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku orang tua dalam membina tumbuh kembang remaja, serta memberikan pemahaman dan keterampilan kepada remaja dalam menghadapi masa remaja. Jadi, fokus utama dari BKR ini adalah orang tua atau keluarga yang memiliki remaja. Gitu, Jadi, BKR ini membantu keluarga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan remaja, baik secara fisik, mental, emosional, spiritual, maupun sosial. Nah, selain BKR, ada juga tadi PIKR atau Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Saya berasal dari Desa Trobayan. Nah, kebetulan Desa Trobayan ini termasuk salah satu pos dari PIKR ini tadi. Di PIKR ini, kita para remaja itu diberikan informasi, konseling, dan pendampingan terkait berbagai isu yang relevan dengan kehidupan remaja seperti kesehatan reproduksi, penyiapan kehidupan berkeluarga, dan keterampilan hidup. Nah, di PIKR ini juga memiliki peran untuk membantu remaja mengambil keputusan yang tepat untuk meningkatkan keterampilan hidup. Jadi bukan cuma masalah kesehatan, tapi juga keterampilan hidup gitu, Mbak. Ini luar biasa nih ya, berarti ya dari keluarganya ada program, dari remaja sendiri juga ada program gitu ya. Wah, ini cukup menarik juga karena diajarin untuk keterampilan hidup. Nah, ini nih yang paling penting, kalau remaja-remaja itu kadang berpikirnya adalah yang penting di kehidupan mereka ketika mereka mau menikah. Tapi padahal bukan ya. Setelah menikah. Betul. Itu Istilahnya bukan sekedar bridezilla, tapi setelahnya itu loh. Nah, itu tuh yang penting tuh di situ setelah menikah seperti apa nanti keberlangsungan dari mereka berdua. Manisnya di depan. Setelah itu terus gimana nih gitu Bukan ya. hanya jadi ratu semalam ya, Mbak. Nah, ini cukup menarik begitu ya. Menurut Mbak Nina nih, apakah program ini sudah mulai dirasakan dampaknya di masyarakat? Seperti apa ini? Menurut kami sudah sangat terasa. Saya ambil contoh ya, Mbak. Di wilayah kami itu tingkat anemia pada remaja putri itu mulai mengalami penurunan karena kami mendapatkan tablet tambah darah secara rutin. Selain itu juga kesadaran soal pentingnya gizi dan kesehatan reproduksi juga meningkat. Jadi remaja itu udah tahu mana sih makanan yang bisa saya konsumsi untuk meningkatkan HB, untuk mencegah anemia, dan makanan atau minuman apa sih yang nggak boleh dikonsumsi atau harus dikurangi agar anemia kita itu tidak meningkat gitu, Mbak. Bahkan sekarang remaja itu nggak tergantung nunggu penyuluhan dulu nih baru dapat informasi. Sekarang para remaja yang menjadi anggota inti dari PIKR itu bisa menyebarkan informasi ke remaja-remaja yang di luar anggota inti itu terkait kesehatan reproduksi, informasi-informasi yang dia dapat saat kegiatan PIKR itu tersendiri. Gitu ya, jadi bisa sharing sama teman-temannya gitu betul. ya. Ini kalau ngomong masalah tantangan, ada nggak sih tantangan yang Mbak Nina dan juga tim hadapi di lapangan nih? Tantangan sama masyarakat itu kayaknya sesuatu yang sulit dipisahkan ya. Mereka bestian ya kayaknya. Nah, kalau dari kami sendiri tantangannya
kekurangannya antara lain yang pertama, kurangnya partisipasi remaja karena masih ada yang menganggap posyandu itu kan untuk balita, ngapain kita ke sana? Malu lah gitu Malu, ya. iya. Terus selain itu masih ada stigma dan tabu kalau membahas kesehatan reproduksi di kalangan remaja, kayak sex education itu tuh masih sangat tabu di sini. Padahal kan itu sesuatu yang penting ya. Betul. Jangan-jangan tanpa belajar malah langsung praktek. Bahaya itu. Nah itu ya, ditakutkan seperti itu. Apalagi prakteknya berdasarkan informasi dari orang yang salah. Iya, gitu. betul. Ngeri ya sebenarnya. Otodidak ya. Oke. Lalu mungkin tantangan yang terakhir yang saya anggap krusial itu perlu lebih banyak pelatihan kader agar bisa berkomunikasi efektif dengan remaja. Karena kalau gap umur antara remaja dengan kadernya itu jauh, nanti bahasanya, idiom-idiomnya itu beda jauh. Nanti Iya, betul. remaja sulit ya, Untuk kayak menerima monoton gitu. amat gitu Iya. ya. Kurang menarik bahasannya. betul. Kemudian gaya bicara, gaya Iya. bahasa yang dibahas juga beda circle lah gitu ya betul, akhirnya betul. ya. Jadi agak-agak ini gimana sih? Maksudnya iya. apa sih gitu kan. Kayak ibu-ibu ngasih ini ya, ngasih tahu ke anaknya gitu ya, kasih nasihat ke anaknya. Padahal pengennya sih remaja ini diberikan informasi yang sesuai dengan usia mereka, seperti yang di Pick R ya, betul Iya, ya, teman-teman betul. dari Pick R Betul ini. Jadi sekali. teman sebayanya yang memberikan informasi itu. Konselor sebaya. Nah, kalau strateginya sendiri nih, strategi apa yang digunakan untuk mengatasi ini, Mbak Nina? Kalau strategi yang kami gunakan, kami tuh menggunakan pendekatan yang lebih kreatif dan kekinian sesuai tagline-nya Gen Z ya, kreatif dan kekinian. Yang pertama, sudah pasti kita menggunakan sosial media karena sosial media itu adalah platform yang tidak mungkin tidak dijangkau oleh para remaja untuk menyebarkan edukasi. Terus yang kedua ada mengadakan kegiatan posyandu remaja. Nah, di posyandu remaja ini kita selingi dengan games mungkin atau kegiatan-kegiatan lain yang menurut remaja itu menarik gitu. Terus yang ketiga ada membuat peer group atau kelompok sebaya tadi, konselor sebaya tadi, agar mereka lebih nyaman menyampaikan pertanyaan atau informasi yang pengen mereka dapat gitu. Lalu yang terakhir ada melibatkan tokoh pemuda dan influencer lokal sebagai role model. Contohnya kemarin di Trobayan itu juga mengundang salah dua dari duta genre dari duta genre Kabupaten Sragen juga supaya bisa memberikan informasi dan motivasi kepada remaja gitu Mbak. Ini sudah cukup mewakili begitu ya untuk apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan, bagaimanakah cara penyampaian materinya untuk remaja gitu. Ini ternyata programnya luar biasa, strateginya juga luar biasa. Masih adakah harapan yang lain Mbak Nina terhadap program Posyandu Remaja dan juga BKR ke depan? Ya, harapan kami program ini makin diperkuat secara nasional. Posyandu Remaja dan BKR sekaligus PKR itu bisa jadi gerbang utama untuk mencegah stunting sejak sebelum menikah. Harus ada dukungan lebih dari sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Tentu remajanya juga harus terlibat aktif karena yang menjadi agen perubahan adalah remaja itu sendiri. Waduh, luar biasa, agen perubahan ya, Iya, remaja itu sendiri begitu ya. Dan yang terakhir nih, pesan Mbak Nina untuk para remaja dan orang tua di luar sana seperti apa nih Mbak Nina? Oke, yang pertama untuk remaja dulu deh. Mumpung masih muda, jaga pola makan, jangan asal diet kalau tidak mendapat arahan dari ahli gizi. Sayangi tubuhmu, jauhi kenakalan-kenakalan yang mungkin bisa dilakukan saat remaja. Karena kesehatanmu hari ini, keadaanmu hari ini akan berpengaruh ke generasi-generasi berikutnya. Luar biasa. Ini untuk para remaja. Selanjutnya? Kalau untuk para orang tua, mohon sekali dampingi remaja dengan komunikasi yang terbuka. Jangan terlalu keras karena remaja itu anti yang keras-keras gitu. Gitu, berarti harus bisik-bisik ya? Iya. Yang mereka kan jadi bisik-bisik. Aduh, luar biasa memang ya. Jadi untuk para orang tua setidaknya bisa diposisikan jadi sahabat untuk Iya, anak-anaknya. betul. Jadi ketika mereka bersahabat mau ngobrol apa saja nggak perlu takut sama orang remaja tua. akan lebih terbuka. Nah gitu ya. Jadi bondingnya dapat antara orang tua dan juga si remaja ini tadi. Aduh, luar biasa nih bahasan kita untuk hari ini. Tanpa terasa waktu kita sudah sampai di penghujung acara. Yang terakhir Rara mohonkan closing statement untuk tema kita hari ini. Yang pertama kepada Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Kalijambe, Pak Bambang Saptono SE. Monggo Pak Bambang. Terima kasih Mbak. Untuk posyandu itu memang penting banget. Itu posyandu apalagi posyandu sekarang itu jauh lebih komplit daripada posyandu yang dulu. Untuk meja tetap sama, tapi untuk meja yang keempat yang untuk imunisasi kita gabung ke posyandu pelayanan dan tambah lagi meja posyandu untuk
pelayanan kesehatan. Nah, ini yang paling penting. Karena dulu itu kalau kita imunisasi, BCG itu kan sudah meningkatnya, sudah gabung dengan posyandu yang ada di kesehatan. Terus itu untuk penimbangan dan pengukuran di badan itu juga kalau dulu nggak ada, sangat nggak ada. Maka harapan kami dari penyuluh KB, kami mengharap pada semua warga yang ada di Sragen nanti yang mendengar Jawa ini, ya, mari kita ke posyandu berbondong-bondong karena posyandu itu sungguh-sungguh luar biasa, berhasilnya nanti bisa mengatasi stunting. Kita menuju negara Indonesia emas. Semoga Mbak. Terima kasih, amin. Selanjutnya kepada penyuluh KB Kecamatan Kalijambe, Ibu Purwaningsih, monggo silakan. Iya, terima kasih Mbak Rara. Jadi pesan kami ya untuk bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik serta para remaja, termasuk juga kakek nenek dan semua lini masyarakat, mulai hari ini mari kita rajin datang ke posyandu. Karena apa? Karena penurunan stunting itu merupakan PR kita semua. Tanpa dukungan masyarakat dan kesadaran masyarakat, apa yang dilakukan pemerintah itu tidak ada artinya. Nah, jadi mulai hari ini ayo semangat datang ke posyandu karena perlu kita ingat bahwa cegah stunting itu penting. Luar biasa, cegah stunting itu penting. Selanjutnya pada perwakilan Ibu Balita dari Kecamatan Kalijambe, Ibu Niki Mutiara Sintia STR SAS, monggo silakan. Ini suatu ajakan ya Mbak kepada ibu-ibu balita yang saya cintai dan saya banggakan. Jadi ayo Bu, kita datang ke posyandu karena melalui posyandu kita tidak hanya memantau tumbuh kembang anak, tetapi kita juga membuka gerbang penting pencegahan stunting. Karena dengan keterlibatan orang tua, kader, dan seluruh elemen masyarakat, kita bisa memastikan bahwa setiap anak akan mendapatkan haknya untuk tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Ngopi boleh ke posyandu, ayo jangan lupa ya Bu. Jadi ngopinya di posyandu Bu. Bareng-bareng. Posyandu sekalian velocity juga boleh loh. Boleh. Biar ramai nanti ya, biar pada semangat nih. Yang terakhir kepada perwakilan remaja dari Kecamatan Kalijambe, Mbak Miftahul Aulia Inayah, monggo silakan. Karena closing statement sebelum-sebelumnya berisi ajakan, yang terakhir ini juga ajakan. Tapi khususnya untuk para remaja ya. Jangan lupa datang ke posyandu. Posyandu itu bukan hanya untuk balita. Yang ada di tanganmu itu bukan hanya masa depanmu, tapi ada masa depan generasi-generasi berikutnya. Luar biasa. Jadi mesti sadar gitu ya untuk remaja-remajanya, jangan sampai males dan malu mungkin ya, males dan malu ke posyandu. Aduh, luar biasa. Terima kasih waktunya. Dan demikian Mitra Buana dan saudara pendengar Aspirasi Sukawati edisi hari ini dengan tema Fungsi Posyandu sebagai Gerbang Pencegahan Stunting bersama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen dan penyuluh KB Kecamatan Kalijambe. Salam sehat untuk teman-teman di Kecamatan Kalijambe, khususnya untuk penyuluh KB-nya di sana ya. Tetap semangat semuanya. Semangat Mbak. Terima kasih Mbak. Baik, demikian Mitra Buana dan saudara pendengar, semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam acara Aspirasi Sukawati edisi selanjutnya. Saya Rara Anggita dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat siang.